السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali kajian kita di risalah Bahjat Qulubil Abrar dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Insyaallah taala kita masuk pada hadis yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء متفق عليه. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau ketika seorang peminta-minta datang kepada beliau, didatangi oleh seorang peminta-minta atau seseorang yang meminta hajatnya kepada beliau, qala, maka beliau mengatakan isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi apa yang diinginkannya dengan lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Muttafaqun alaih. Khana fidina jazakumullah, ini hadis hubungannya dengan hadis yang sebelumnya, di mana pada hadis yang ke-13 Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullahu taala membawakannya terkait dengan anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam sekaligus sifat orang-orang mukmin untuk saling ta'awun, untuk saling tolong-menolong dan saling bau-membau, yang dikatakan seperti satu bangunan, atau di riwayat yang lain adalah seperti satu tubuh. Maka pada hadis ini realisasi dari bentuk-bentuk ta'awun, bentuk-bentuk kerjasama yang baik yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan isfa'u tu'jaru. Dan hadis ini sebagaimana juga dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, terkandung di dalamnya dasar yang sangat besar, faedah-faedah yang mulia dan agung, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan terkait dengan permasalahan ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau toh kemudian kita tidak bisa membantunya dengan tenaga kita atau dengan harta kita, maka bisa dengan keberadaan kita, kedudukan atau apapun lah, dengan memberikan rekomendasi, dengan memberikan kemudahan atau memberikan arahan dari orang-orang yang datang kepada kita untuk meminta bantuan misalkan, atau untuk memenuhi hajatnya misalkan,
manakala kita tidak mampu untuk membantunya, maka hal ini juga tidak mengecewakan. Untuk kemudian juga kita membantunya dengan memberikan arahan-arahan. Dan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi hajatnya dengan arahan kita, maka insyaallah taala ada bagian pahala untuk kita. Ini merupakan jalan-jalan kebaikan yang dikatakan hendaknya seorang hamba senantiasa berusaha dalam semua perkara-perkara yang baik. Selalu berusaha untuk melakukan hal yang baik. Baik itu akan memberikan buah dan akan bisa menghasilkan secara keseluruhan atau hanya sebagiannya ataupun tidak sama sekali. Namun upaya-upaya kita tetap berusaha untuk melakukan hal yang baik. Sebagaimana dalam hal ini adalah memberikan syafaat. Artinya syafaat di sini adalah semacam KTBLC, rekomendasi, arahan kepada ashabul hajat, orang-orang yang memiliki hajat, khususnya pada masih seperti dalam muamalah dengan penguasa, dengan aparat atau dengan siapapun. Maka manakala kita memiliki kedekatan atau kedudukan dengan orang-orang tersebut, maka ada baiknya untuk kemudian meskipun itu tidak melewati kita atau kita tidak sendiri, bukan kita sendiri yang memberikan bantuan itu, namun kita mengarahkannya. Lebih lagi kepada mereka para penguasa ini. Maka ini tidak mengapa. Dikatakan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang ashabul hajat, yang ada keperluan dengan penguasa. Dan hal-hal yang terkait dengan hajat mereka. Lebih lagi juga seperti hajatnya orang banyak, urusan pendidikan misalkan, atau urusan ini dan itu, banyak sekali yang terkait dengan masalah kedinasan atau masalah hal-hal yang resmi, surat menyurat dan semisalnya. Maka yang itu adalah terkait dengan instansi-instansi tertentu. Maka manakala memiliki kedudukan ataupun juga manakala kita punya peranan, baik kita masuk dalam instansi tersebut atau misalkan ada kedekatan dengan misalkan direktur dari instansi tersebut misalkan, untuk kemudian bagaimana menyambungkan ucapan kita atau menyambungkan hajat orang yang memang butuh ini kepada mudir atau kepada direktur dari instansi tersebut. Maka ini masuk dari bagian yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isfa'u tu'jaru. Karena yang seperti ini adalah sesuatu hal yang baik. Asal dalam hal ini adalah bukan merupakan semacam kayak nepotisme ini. Yang kemudian harus menjatuhkan kepada orang lain, ini bukan. Tapi terkait dengan hajat, daruriyat, hal-hal yang memang keperluan. Maka hal seperti ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-85, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha." Siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka baginya ada bagian dari kebaikan itu. Ya, artinya kalau kita memberikan syafaat, ya, memberikan rekomendasi, memberikan arahan-arahan kepada hal yang baik, maka bagi kita akan ada bagian dari kebaikan ini. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala,
Karena terkadang dengan syafaat kita ini akan menjadi sebab untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh orang yang kita berikan syafaat, kita berikan rekomendasi. Misalkan dengan hanya berapa kata saja tulisan misalkan disampaikan ini kemudian bisa memudahkan urusannya atau menjadikan kesuksesannya dalam hal yang baik dalam thalabul ilm misalkan. Seperti sekarang misalkan untuk melanjutkan studi harus ada rekomendasi misalkan, yang maka seperti ini juga jangan menyulitkan. Manakala ini adalah satu hal yang baik untuk kemudian memberikan kemudahan-kemudahan dalam memberikan rekomendasi yang akan mengarah kepada kebaikan. Maka ini upaya-upaya dalam semua perkara yang baik dan ma'ruf ini. Baik itu yang akan mengena kepada pribadi-pribadi tertentu atau terkait dengan kebutuhan orang banyak, ini tentunya akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Baik itu kebaikan yang disegerakan di dunia kita bisa melihatnya, kesuksesannya, keberhasilannya dalam thalabul ilm, atau dia bisa mendapatkan hajatnya. Demikian pula nanti di yaumil qiyamah. Maka hal ini juga membiasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita untuk kita membiasakan berbuat hal yang baik. Kalau toh kita tidak bisa dengan mencurahkan apa yang kita miliki dari harta dan tenaga kita misalkan, bisa hanya dengan omongan kita, bisa hanya dengan tulisan kita. Maka dengan omongan kita atau tulisan kita, ini pun juga menjadi wasilah, menjadi sarana, jembatan untuk bisa mendapatkan kebaikan bagi orang lain. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana juga disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala dalam hal ini, manakala kita memberikan syafaat sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah SAW ini memberikan banyak faedah. Di antaranya beliau katakan as-sa'yu fi kulli ma yuzilul ya's. Berusaha untuk melakukan semua perkara yang akan menghilangkan keputusasaan. Tatkala seseorang mungkin sudah pusing, sudah buntu, tidak ada jalan, kemudian mengeluhkan perkaranya kepada kita, kemudian kita berikan arahan-arahan, mungkin terkait dengan perkara pribadinya atau perkara kantornya atau urusan dan lain sebagainya. Maka minimalnya seperti ini adalah bisa memberikan hiburan, bisa memberikan pencerahan. Maka dengan upaya-upaya ini adalah merupakan sarana, bahkan sekaligus bisa sebagai pokok untuk bisa meraih suatu harapan, untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka disinilah jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian dalam hal ini tentunya arahan-arahan semacam ini adalah hendaknya kita senantiasa menyandarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bersandar dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kepada kita. Kepada orang yang juga datang kepada kita misalkan menyampaikan segala permasalahan-permasalahan atau keluhannya, pun juga hendaknya diarahkan yang pertama kali adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seperti itu tuntunan para anbiya war rusul. Tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Tatkala mereka dalam kesempitan, tatkala mereka sedang dirundung dengan berbagai masalah, namun kuat sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam misalkan. Maka
Ketika dalam keadaan terjepit, beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Lut alaihi salam ketika juga didesak oleh kaumnya, bahkan tamunya dari para malaikat ini yang datang kepada beliau mau diganggunya, beliau pun hanya mengatakan, "Lau kana li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid." Seandainya aku memiliki kekuatan untuk melawan kalian, atau aku berlindung kepada pilar yang kokoh. Maka dari ayat ini Rasulullah SAW mengatakan, Yarhamullahu Lutan. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada Lut alaihi salam. Sungguh dia dahulu itu bersandar, berlindung kepada pilar yang kuat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam. Tatkala sudah terjepit, di belakangnya adalah tentaranya Firaun dan tentaranya. Di depannya adalah lautan. Orang-orang yang bersamanya pun ketakutan dan mengatakan, "Inna lamudrakun." Kami pasti akan dikejar, akan ditangkap oleh mereka. Namun dengan tegas, dengan tegar dan yakinnya, Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Kalla inna ma'i rabbi sayahdin." Sesungguhnya bersamaku adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan petunjuk kepadaku, keyakinannya. Dan kita lihat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya, ketika dalam persembunyian bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dan Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, law kana ahadahum nadhara ila qadamayhi la absarana." Seandainya salah seorang dari mereka ini mereka melihat ke dua kaki mereka, ke kaki-kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita. Maka namun Rasulullah SAW meyakinkan sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bitnaini Allahu thalithuhuma." Ma dhannuka bitnain Allahu thalithuhuma. Bagaimana persangkaanmu dengan dua orang yang sedang bersembunyi di sini dan Allah yang ketiganya? Maka ini satu sandaran yang sangat kuat agar juga kita tidak bersandar kepada manusia, dan juga agar manusia pun juga tatkala kita memberikan arahan-arahan tersebut, kita tidak menjadikan manusia itu bersandar, memberi harapan kepada apa yang kita berikan dari rekomendasi tersebut. Oh, ini pasti dan seterusnya, jangan. Tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendaknya ada pada kita. Sesulit apapun, maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dalam hadis ini diambil faedah. Kata beliau, "Wa fil hadithi dalilun 'ala at-targhib fi tawjih an-nas ila fi'lil khair." Dalam hadis ini adalah memberikan targhib, memberikan hasungan, memberikan motivasi untuk membimbing manusia kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Dan satu di antaranya dan yang paling penting adalah permasalahan tadi. Kita arahkan agar manusia mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan bersandar kepada orang lain. Apalagi juga bersandar kepada kita manakala kita mungkin berikan syafaat kepadanya, berikan rekomendasi, berikan KTBLC. Oh, ini ada surat sakti, pasti sukses. Jangan. Ya. Pasti berhasil misalkan, tidak. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kesuksesan manusia itu adalah bukan karena usaha manusia saja, namun semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ana ilmin indi. Saya diberi harta banyak seperti ini karena saya punya ilmu, maka saya berhak untuk mendapatkan. Ini Qarun yang seperti itu. Maka kita sebagai seorang hamba yang beriman, hendaklah seperti itu. Hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan sandaran itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana juga beliau sebutkan di sini, wa anna syafa'ata la yajibu 'ala al-mashfu' 'indahu qabuluha illa an yashfa' fi isalil huquqil wajibah. Bahwa syafaat, rekomendasi ini maka bukan merupakan keharusan bagi yang diberinya untuk kemudian menerima syafaat tadi, kecuali jika rekomendasi itu adalah dalam rangka untuk bisa mendapatkan hak-hak yang wajib. Sekali lagi di sini, maka bukan masalah yang dikenal dengan nepotisme. Karena permasalahan nepotisme terkadang adalah biasanya mesti menjatuhkan kepada orang lain. Atau kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang syar'i jelas. Namun yang dimaksudkan dengan syafaat di sini adalah terkait dengan kita bagaimana mendapatkan hak yang wajib yang pokok. Karena hak yang wajib ini adalah wajib untuk ditunaikan dan wajib untuk diberikan kepada yang berhak, meskipun tidak dengan syafaat. Dan tentunya lebih lagi manakala memang dibutuhkan kepada syafaat, maka syafaat ini pun bisa menjadi wajib. Karena apa? Karena ingin mendapatkan sesuatu yang wajib atau ingin menunaikan sesuatu hal yang wajib. Ikhwan fillah jazakumullah, sebagaimana dalam hadis ini juga menunjukkan kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Semua jalan-jalan kebaikan ditunjukkan oleh beliau. Kalau toh kita tidak bisa dengan tangan kita, dengan harta kita, maka bisa dengan lisan kita, dengan ucapan kita, dengan tulisan kita. Dan ini tentunya adalah artinya di sini Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita untuk tidak putus asa dalam melakukan hal-hal yang baik. Dan ini kesempurnaan dari kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Maka dari sini imbalan kita, timbal balik kita kepada beliau adalah hendaknya kita perhatian untuk mengikuti kepada sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi dengan lisan nabinya apa yang dikehendakinya. Jadi terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yani takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah qada qadari. Ketentuan-ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Ketaatan ataupun maksiat. Bahkan mencakup semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Sebagaimana ini kaitan dengan masalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak ada yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang azali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla khalqis samawati wal ardi 50,000 sanah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi ini. Kemudian ini secara qadari. Kemudian yang kedua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Ini ada takdir qadari, kauni qadari, dan yang kedua atau yang orang mengatakan sebagai hukum alam, ya.
Tapi ini adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Ya, ini tentunya adalah dengan lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Adapun yang pertama ini menyangkut dengan berbagai kejadian-kejadian yang ada. Ketentuan-ketentuan yang semua manusia tidak bisa menghindar darinya. Baik itu yang baik ataupun yang buruk. Yang harus kita imani. Baik itu takdir yang mengenakkan atau yang tidak mengenakkan. Ya. Yang pahit ataupun yang manis. Hulwihi wa murrih. Kemudian yang kedua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Ya, ini tentunya kembalinya adalah kepada bagaimana ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini adalah dengan lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang berupa wahyu, baik itu Al-Quran ataupun juga sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Karena beliau juga apa yang beliau nyatakan semuanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kewajiban kita tentunya adalah bagaimana mengkaji, mempelajari, kemudian mengamalkan dari ketentuan-ketentuan beliau sebagai arahan-arahan dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Walhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan semuanya kepada kita. Hal ini sekali lagi adalah menunjukkan kesempurnaan dari kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala mensifatinya di akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini Rasulullah SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat sesuatu yang itu memberatkan kepada kalian. Ini beliau, dan ini sangat perhatian kepada umatnya. Maka disinilah kita lihat Rasulullah SAW disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat itu. Dan sangat kasih sayang. Dan ini juga di ayat-ayat yang lain banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memuji dengan kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Maka sekali lagi ya khonafidina jazakumullah, adalah timbal balik kita kepada beliau. Sejauh mana timbal balik kita dengan kasih sayang beliau kepada kita. Sejauh mana perhatian kita dengan Islam dan kaum muslimin. Sejauh mana perhatian kita dengan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang saleh sesuai dengan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Ini di hadis yang ke-14. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya yang ke-15. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala anzilun nas manazilahum, rawahu Abu Daud. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, dudukanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Ini kita lihat dengan bahasa kita bantapan, ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kaitannya dengan hubungan dengan manusia. Bagaimana kedudukan, dan ini kaitannya dengan bermuamalah. Maka ini hal yang perlu diperhatikan. Dari hadis yang sangat mulia, hadis yang penuh dengan hikmah, untuk memberikan anjuran kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW menjaga hikmah. Hikmah dalam sini hal ini adalah sunnah.
khususnya dalam bermuamalah kepada siapapun, sampai toh kepada orang kafir sekalipun. Maka kita lihat Rasulullah SAW tuntunan-tuntunannya kepada para istri. Bagaimana Rasulullah SAW menempatkan mereka dengan baik sebagai kepala rumah tangga yang sangat baik, tidak terbawa dengan berbagai yang insyaallah ta'ala sudah beberapa permasalahan kita bahas kaitan dengan masalah fikih keluarga ini. Ini dalam lingkup kecil rumah tangga. Kemudian dengan anak-anak, kasih sayangnya Rasulullah SAW juga. Kemudian juga sikap-sikap beliau kepada orang-orang yang berbuat kesalahan dari kaum muslimin. Dan ini yang kadang kita jauh dari sunnah. Mensikapi kepada kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita sendiri. Ini terkadang dalam pengambilan dalil ini tidak menyeluruh. Ini. Yang kemudian akhirnya yang terjadi la haula wala quwata illa billah. Bukan manfaat yang kita dapatkan, tapi malah semakin perseteruan yang semakin menajam dan juga perpecahan. Nasallallahu salaman afiyah. Maka di sini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang pendek. Namun ini realisasinya adalah supaya kita melihat kepada semua lini. Kepada siapa kita bermuamalah? Orang tuakah? Orang punya kedudukankah? Sebagai kepada tokoh masyarakatkah? Maka ini semuanya adalah kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikap-sikapnya kepada para tokoh, meskipun dari orang-orang kafir sekalipun. Ini istilahnya mengorangkan orang lah, memanusiakan manusia ini. Ini yang kadang-kadang sikap-sikap kita ini kurang hikmah. Karena dakwah ini adalah penuh dengan hikmah. Apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini, ya, yang manusia banyak dikuasai dengan ketidakfahamannya kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terjadi penyimpangan di sana sini. Maka di sinilah pentingnya kita dengan hikmah ini, yakni menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah hakim kepada makhluknya, kepada manusia. Dan juga ketentuan-ketentuannya semuanya adalah penuh dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari keadilan, hikmah dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah hakim dalam syariatnya, dalam perintahnya, dalam larangan-larangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa berbuat hikmah. Sebagaimana di banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah SAW yang membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wal hikmah. Sering ayat hikmah. Maka hikmah dimaksudkan di sini adalah sunnah. Kalau kemudian disebutkan antara ayat dengan hikmah, maka dimaksudkan hikmah di sini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu kepada orang Yahudi. Satu kisah misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah di rumahnya datang sekelompok Yahudi, kemudian mengucapkan salam assalamualaikum. Dengan lamnya itu dimakan. Tidak assalamualaikum tapi assalamualaikum. Ini racun untuk kalian. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada di sisinya pun juga langsung emosinya naik. Kemudian mengatakan waalaikumsalam wa la'natullah.
ditambah. Ya. Namun dalam hal ini kita lihat Rasulullah SAW juga menegur, jangan ya Aisyah, jangan. Kemudian Aisyah masih sewot, mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa mereka ucapkan? Iya, saya juga dengar, dan saya hanya mengatakan wa'alaikum saja, enggak lebih dari itu. Jadi sayyi'atun mitluha, kalau keburukan, ya keburukan yang semisal itu, jangan lebih. Nah di sini sudah sayyi'ah tambah laknat lagi. Ya. Nah, ini kan berlebihan. Maka di sini adalah hikmah. Membalas keburukan, kalau misalkan harus membalas, ya balas yang semisalnya saja. Ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kalian dihukum, kalau kalian disakiti, dizalimi, balas dengan yang semisalnya. Namun kalau kalian mau sabar, itu lebih baik, kata Allah. Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kalian mau sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Fasbir wa ma sabruka illa billah, maka bersabarlah. Tidaklah kesabaranmu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah jazakumullah di antaranya, ya. Dan banyak kisah yang hendaknya benar-benar kita menempatkan pada tempatnya. Khususnya dalam rumah tangga, kadang-kadang ada penyebab-penyebab emosional, anak-anak dan semisalnya, atau juga kaitannya dengan interaksi dengan orang lain, tetangga, saudara, keluarga, dan Masya Allah terkadang juga di kantor, maka lihat permasalahannya. Ya. Untuk senantiasa menempatkan semuanya itu pada tempatnya, tidak keluar dari koridor yang digariskan. Dan ini tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pendek ini untuk kita mendudukan manusia sesuai dengan kedudukannya. Kita berbicara dengan orang tua tentunya berbeda dengan berbicara dengan orang yang selifting dengan kita. Berbicara dengan yang sepadan dengan kita tentunya berbeda ketika berbicara dengan yang di bawah kita. Berbicara dengan orang yang berilmu tentunya juga berbeda dengan ini. Maka seperti itu. Dan ini kita lihat Rasulullah SAW ketika berbicara dengan orang-orang Yahudi, mereka ahlul ilm. Berbeda ketika berbicara dengan orang-orang Quraisy, ahlul jahiliyah, ahlul wathan. Ini. Meskipun yang disampaikan adalah sama, namun dengan cara-cara yang berbeda. Ini. Maka seperti ini akan lebih mengena. Di sinilah ikhwan fillah jazakumullah. Ini yang tentunya kita harus menempatkan masing-masing sesuai dengan porsinya. Baik yang memiliki hak-hak khusus ataupun hak-hak secara umum. Seperti orang tua, anak-anak, kerabat, tetangga, sahabat, para ulama. Ya. Ini orang-orang khusus. Ya. Dan juga orang-orang berbuat baik kepada kita misalkan. Ini tentunya juga harus kita pertimbangkan. Ya. Jangan kemudian kita maunya baiknya saja, lebih itu kemudian la haula wala quwata illa billah. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah dari kemuliaan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kalau kemudian kita kembali kepada tuntunan, adapun fakta dan kenyataannya ada, jangan melihat kepada itu. Dan itu tidak sebagai timbangan, tapi kita kembalikan kepada bagaimana prinsip yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam kita bermuamalah. Dan juga manusia terbagi dua. Ada ummatun ijabah, ummatud dakwah, dan ummatul ijabah. Ada ummatud dakwah, umat yang senantiasa kita sampaikan kepada mereka secara umum. Tapi ada orang-orang yang mau menerima dakwah, maka ini tentunya adalah lebih. Sebagaimana seperti itu Rasulullah SAW kita lihat. Meskipun itu mungkin orang-orang yang kurang dianggap dalam masyarakat. Namun kalau mau mengikuti kepada tuntunan, tentunya itu lebih untuk kita perhatian. Untuk kita tidak menyepelekannya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Abasa. Ini.
menghadapi kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta dengan tokoh-tokoh Quraisy. Meskipun dalam hal ini adalah sebenarnya bukan sesuatu yang tercela karena tomaknya Rasulullah SAW untuk bisa mendapatkan tokoh-tokoh ini. Dengan masuk Islamnya tokoh-tokoh ini tentunya adalah di belakangnya ada umat. Ini harapan Nabi alaihi salatu wasallam. Namun ternyata dalam hal ini juga Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya kalau yang sudah ada ini jangan kemudian dirusak. Yang sudah ada, modal yang sudah ada jangan dirusak. Mestinya kita nambah modal, ya. Yang sudah mau ngaji, yang sudah mau baikan, sudah mau ini mestinya terus kita bina, kita jangan kemudian yang ini kemudian dirusak malah kemudian kita nambah bagaimana supaya masjid bisa makmur, yang datang ke masjid bisa bertambah, kemudian yang mau ta'lim, mau ngaji terus bisa. Seperti itu hendaknya. Bukan kemudian yang sudah ngaji ini kemudian malah dicerai-beraikan. Ya. Allah musta'an. Maka modal yang ada madul-madul, yang di luar pun juga memberat untuk. Maka ini kadang terjadi karena apa? Istilahnya tidak empan-papan tadi. Ya. Karena ulah kita sendiri. Dan ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dan diberikan peringatan oleh Rasulullah SAW. Wa inna minkum lamunafirin, wa inna minkum lamunafirin, wa inna minkum lamunafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang membuat lari dari kebenaran ini. Di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan orang itu lari, tidak mau mendekat kepada kebenaran. Artinya terkadang kita menjadi sebab manusia itu terhalang dari hidayah karena ulah kita sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini yang hendaknya kita senantiasa perhatian. Dan kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalikan semuanya kepada tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada Fir'aun ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Berkatalah kepada Fir'aun ini, berkatalah kalian berdua kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Barangkali dia akan sadar, barangkali dia akan ingat, barangkali dia akan menjadi takut. Artinya di sini harapan, hasungan kepada kita. Untuk kita tentunya adalah merubah kepada sikap-sikap kita. Tapi kadang-kadang yang masih muda-muda lebih senang dengan yang kalau enggak ditahdir, kalau enggak berikan ini, enggak gayeng nampaknya kalau enggak membicarakan aib orang, ya. Kayaknya kurang hangat kalau tidak membicarakan ard dan harga diri, kehormatan orang. Ya. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya adalah menempatkan pada tempatnya. Karena semuanya adalah tiada lain adalah bagaimana kita, namanya tahdzir bagian dari agama. Ya. Namanya hajar, memboikot orang juga bagian dari agama. Yang tentunya tidak lepas dari maslahat dan mafsadah, menimbang kepada itu semuanya. Tidak kemudian suka-suka. Tidak kemudian suka-suka dalam hal ini. Tapi tetap menimbang. Karena kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegur kepada sebagian sahabat. Meskipun itu dalam rangka pembelaan kemarahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kelewatan kemudian salah, ini juga diingatkan. Ini. Seperti misalkan kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Ini. Yang mau membocorkan, ya, keberangkatan Nabi SAW dalam Fatu Makkah dengan 10.000 tentaranya. Apa kata Umar bin Khattab? Mengatakan, ya Rasul, idzan li an nadribu nuqa hadzal munafiq. Izinkan saya untuk memenggal leher munafik ini. Kita lihat, langsung menghukumi Hatib bin Abi Balta'ah dengan munafik. Ya. Karena apa? Kemarahannya karena Allah kan. Tapi ini kemarahan yang salah. Takwil yang salah ini. Pemahaman yang salah. Ini.
Dan itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak kemudian tidak sembrono seperti itu. Juga dalam kisahnya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha dalam perang Hunain, di mana seorang wanita ini memang wanita yang masya Allah gagah perkasa, ya. Wanita tapi luar biasa memang, ya. Ketabahannya, ketegarannya luar biasa. Ini contoh teladan yang wanita ahlul jannah ini. Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha, yang luar biasa. Karena termasuk dia sebagai seorang mujahidah yang ikut berperang. Juga sebagai seorang istri yang masya Allah, ya. Kemudian sebagai seorang ibu yang sangat perhatian dengan anaknya, dengan pendidikannya. Demikian pula sebagai seorang muta'allimah, sebagai seorang talibul ilm, ya, yang selalu juga belajar dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummu Sulaim, wanita ahlul jannah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini mendengar suaranya di surga. Kemudian ketika dalam kisahnya di Hunain, Ummu Sulaim ini memegang senjata. Kemudian suaminya lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu Ummu Sulaim kesana kemari bawa pedang nih, wanita seperti itu, maksudnya gitu lah. Kemudian Rasulullah SAW menegurnya, ya Ummu Sulaim, dikatakan ma hadzal khanjar, ini golok yang kamu pegang untuk apa itu? Kata dia, untuk beleh, ya. Untuk beleh perut orang musyrikin manakala mau mendekat ke sini. Ya. Kemudian sampai Ummu Sulaim pun mengatakan, ya Rasulullah, aku bunuh mereka dari orang-orang para tulaqa ini. Yani para tulaqa ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam, lemah imannya, dari ahlu Mekah, yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Dhi'aful iman. Dan ini menghukumi kalau ini adalah munafik, boleh dibunuh. Maka Rasulullah SAW pun juga meredamnya. Nah ya Ummu Sulaim, katanya, tidak demikian wahai Ummu Sulaim. Ini kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menempatkan semuanya itu pada tempatnya. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini demikian pula, dan ini adalah supaya kita berlaku adil. Konteks dalam hadis ini adalah kita juga supaya berlaku adil dalam semua hal kepada anak-anak kita. Artinya adil di sini juga sama, menempatkan semuanya pada tempatnya. Kepada anak-anak kita, kepada siapapun, untuk kita selalu berlaku adil. Dan kepada anak-anak juga Rasul mengatakan muru awladakum wa'adilu baina awladikum. Dalam ayat muru awladakum bis-shalah dan seterusnya, kemudian wa'dilu baina awladikum, berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Ini artinya juga namanya adil kepada anak-anak ini juga tidak berarti sama rasa sama rata, itu tidak, ya. Ini adilnya PKI, ya. Tapi kalau adil dalam Islam artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini. Nah, kalau sama rasa samanya ini zalim namanya. Ini. Masa bayi mau dikasih sambal sama yang gede nih, nggak akan sama ini. Ya. Maka ini Islam, ya, mengajari kepada kita, Rasulullah SAW demikian kasih sayangnya untuk menempatkan semuanya itu pada tempatnya. Kebalikan daripada keadilan dan rahmah ini adalah larangan berbuat kezaliman. Karena zalim ini berarti menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Artinya manakala menempatkan tidak pada tempatnya ini zalim.
Karena kezaliman ini di hadis yang lain Rasulullah mengatakan az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Ya. Kezaliman ini adalah merupakan kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ini bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dari jawami'ul kalim, ya. Pernyataan yang pendek namun maknanya adalah sangat dalam untuk kita senantiasa mengoreksi. Dan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Kaitannya mendudukkan pada tempatnya manusia pada tempatnya ini, kepada siapa dengan siapa kita berbicara, dalam kondisi apa kita berbicara, ini semuanya Rasulullah SAW rinci di hadis-hadis yang lain. Ketika dengan orang tua, ketika dengan tetangga, juga seperti itu. Dalam kaitan dengan bermuamalah, semuanya dalam koridor kita. Koridor di hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia hatta yuhibba li akhihi, dia senang untuk berbuat baik kepada saudaranya sebagaimana dia juga senang saudaranya berbuat baik kepada dirinya. Artinya seperti itu, timbal balik yang baik. Manakala kita ingin dibaiki oleh orang lain, kita pun juga seperti itu. Berbuat baik kepada orang lain. Jangan kemudian kita mau menang sendiri. Maka di sini juga kaitan dengan masalah menempatkan, terkait dengan banyak masalah. Ya. Ketika kita bermuamalah dengan orang, apakah itu misalkan dari ketua RT atau tokoh masyarakat atau kepala desa atau direktur dan seterusnya, ini tentunya berbeda. Ketika kita mensikapi kepada sesama karyawan atau kepada yang di bawah kita, tentunya ini berbeda dalam sikap-sikap ini. Jangan kemudian disamakan. Maka ini bimbingan dan tuntunan Rasulullah SAW untuk menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Sampai toh dalam imamatus salah, Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita. Ini supaya semuanya ditempatkan pada tempatnya. Bukan merupakan syaraf, bukan merupakan suatu kebanggaan seseorang menjadi imam masjid. Tapi imam masjid ini, imam rawatib ini sudah ada ketentuannya dari Rasulullah SAW. Ya ummukum aqra'ukum di kitabillah. Liya ummakum fal ya ummakum aqra'ukum di kitabillah. Rasulullah ini dalam sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram di bab tentang al-jamaah wal imamah, tentang salat berjamaah dan tentang sifat-sifat imam. Ya. Ini dengan rinci, artinya didudukan, bukan merupakan satu hal yang jadi kebanggaan. Tapi ini adalah ditempatkan semuanya itu pada tempatnya. Kalau misalkan kita memang bukan haknya, ya jangan coba-coba untuk kemudian kita. Nah, ini sekarang yang terjadi kan seperti itu. Dalam masalah kekuasaan seterusnya itu pun juga yang bukan ahlinya bagaimana kemudian mau menginginkan kedudukan itu. Hanya karena apa? Terkadang adalah tendensi-tendensi duniawi saja. Padahal dari sisi namanya orang itu kan kerja ya. Artinya ini ada dua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik dipekerjakan ini adalah pertama al-qawi, orang yang kuat. Ya. Kuat segalanya, kuat dalam artian ini kuat skillnya, keilmuannya, kuat agamanya, kuat semuanya, kuat akidahnya. Ya. Dan yang kedua al-amin, yang amanah. Maka dua sifat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qawi, al-amin. Yang kuat dan yang amanah. Kuat saja tanpa amanah bubar. Orangnya amanah tapi enggak punya skill, hancur-hancuran, ya. Ini. Maka dua sifat ini mesti ada, ya. Namun kita lihat jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, Allah musta'an, ini yang terjadi di negeri ini, ya. Yang Rasulullah SAW juga telah banyak memberikan tuntunnya dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya, ini terkait dengan orang-orang yang memang menginginkan kekuasaan sebenarnya yang memang bukan ahlinya. Maka ini tiada lain adalah bara api yang akan diambilnya. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini, dua hadis ini mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita dan memberikan masukan-masukan kepada kita untuk lebih kita introspeksi diri kita,
dengan apa yang kita jalani terkait dengan masalah muamalah dan interaksi kita dengan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu waliyudzalika qadir alaih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.